Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Sudah, Kang. Oke, baik. Saya buka saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Bella, selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika, maaf, dan juga teman-teman KC yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul yaitu distribusi frekuensi. Nah, sebelum sebelum mulai, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Aziz Maulana Ibrahim dengan NPM 21106311. Oh ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan namanya saja. Pertama ada Aziz Maulana Ibrahim, yang kedua ada Farhan Ibnu Prabowo, yang ketiga ada Michael Arifta, yang keempat ada Naufal Akmal, kelima dari Zuali Putra, yang keenam ada Faus Bani, dan yang terakhir Jaguar Raya Ismail. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada frekuensi distribution, yang kedua ada frekuensi distribution table, yang ketiga ada frekuensi distribution section, yang keempat ada various frekuensi distribution, yang kelima ada organizing data, yang keenam ada histogram frekuensi polygon and ogives. Untuk selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Jadi pada pertama ini akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi ya. Oke, boleh di next, Kang. Nah, jadi kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi apa sih itu distribusi frekuensi? Jadi jika diartikan secara bahasa, distribusi frekuensi merupakan proses penyaluran frekuensi. Dalam ilmu statistika, frekuensi adalah berapa kali suatu variabel dalam menggunakan angka atau bilangan. Kondisi yang dilakukan secara berulang kali dalam deret angka tersebut. Frekuensi juga diartikan sebagai kekerapan, keseringan, hingga jarang-jarang. Distribusi frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi mulai dari gejala yang muncul berupa angka, kemudian tersalur, terbagi, hingga terpancar. Penyajian angka dalam menunjukkan frekuensi ini bisa berupa tabel, grafik, dan gambar. Hingga kemudian muncul istilah yang paling sering disebut yakni tabel distribusi frekuensi. Terdapat beberapa jenis distribusi frekuensi yang perlu diketahui. Tentunya sebelum memutuskan untuk membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan jenisnya, distribusi frekuensi terbagi menjadi dua, yakni numerik dan kategorial. Distribusi frekuensi numerik berisi deret hitung dan berdiri sendiri, sementara kategori berisi data yang sudah dikelompokkan. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan nyata dan tidaknya frekuensi, dari itu terbentuklah dua macam, yakni distribusi frekuensi absolut dan relatif. Distribusi frekuensi absolut merupakan penyajian jumlah bilangan dalam menyatukan suatu banyak data di dalam kelompok. Sementara relatif merupakan penyajian data dalam jumlah presentif juga menyatakan banyak. Oke, boleh di next. Nah, jadi tujuan dari frekuensi distribusi itu apa ya? Oke, bakal dijelasin ya. Jadi tujuan dari tabel distribusi frekuensi membantu dalam melihat isi dari data yang ada, melihat kekurangan yang berakibat memunculkan dampak kurang baik untuk pengukuran atau pencatatan data yang dimasukkan tadi. Data yang dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi merupakan bahan mentah untuk kemudian dicari hasil dari pencatatan dan pengukuran terhadap bahan tersebut. Bisa dilihat pada gambar ini, jadi itu ada data tentang mata kuliah ya, psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lainnya. Dan N ini frekuensi banyaknya ya. Jadi untuk kayak psikologi itu 62,
dan presentasinya 30,9% dan totalnya itu 183 ya frekuensinya. Nah, biasanya besar dari hasil yang diketahui sangat bervariasi. Hal itu tergantung dari jumlah dari keseluruhan data yang masuk. Selain itu, pengolahan bahan mentah perlu dilakukan lebih dulu sebelum mencari hasilnya. Oke, boleh di next, Kang. Nah, jadi di sini akan menjelaskan macam-macam distribusi frekuensi. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi relatif, yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif. Oke, next. Nah, yang pertama akan membahas tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi, apa sih tabel distribusi frekuensi relatif? Adalah penyajian data berkelompok dengan tabel di mana dikelompokkan dalam bentuk kelas interval dengan frekuensi yang berbentuk presentasi. Frekuensi dalam bentuk presentasi diperoleh dari berbagai frekuensi pada masing-masing kelas interval dengan jumlah frekuensi dari data berkelompok tersebut. Untuk dapat membuat tabel distribusi frekuensi relatif, kita dapat mengikuti langkah-langkah di bawah. Namun sebelum itu kita harus paham bagaimana mencari tabel distribusi frekuensi karena kita akan butuhkan sebelum membuat. Nah, bisa dilihat pada tabel gambar bil ini ya, hitunglah frekuensi relatif. Nah, jadi di sini udah ada data tabel distribusi frekuensi dari nilai siswa ya, dan frekuensi banyaknya yang nilai dari 63 sampai 67 ada 3, 68 sampai 72 ada 5, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 40. Nah, untuk mencari frekuensi relatif, kita masukkan rumus frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Jadi frekuensi itu yang ini yang 3, 5, 10, dan jumlah frekuensi itu yang 40 yang totalnya. Dikali 100%. Nah, ini frekuensi relatif kelas interval ke-1 yaitu 3 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 7,5%. Dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini hasilnya ya. Jadi frekuensi relatifnya seperti di gambar ini. Oke, boleh next. Nah, yang kedua ini mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini adalah jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas selanjutnya hingga kelas terakhir. Tabel distribusi kumulatif lebih dari adalah jenis frekuensi kumulatif yang dihitung dengan mengerangkan jumlah frekuensi dengan frekuensi kelas pertama hingga kelas akhir. Pada umumnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif digunakan dalam membuat output baik output positif maupun negatif. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini kan ada data acak nih, ada dari angka-angka acak nih di sini. Nah, terus kita buat tabelnya nih, ada nilai siswa lagi kayak tadi, dan hitunglah frekuensi kumulatif kurang dari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dengan cara menjumlahkan secara bertahap dari frekuensi kelas interval pertama dengan kelas interval akhir hingga bernilai sama dengan jumlah frekuensi total. Oke, boleh di next. Nah, jadi untuk rumusnya itu frekuensi kumulatif itu yang kelas pertama yang paling atas yang A itu A, yang B itu A tambah B untuk frekuensi kumulatif kurang darinya, dan seterusnya ya, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, dari rumus tersebut dapat kita hitung nilai frekuensi kumulatif kurang dari pada tabel distribusi frekuensi pada langkah 1 dan diperoleh hasil. Nah, frekuensi kumulatif kelas 1 kan tadi nilainya 3 ya di gambar sebelumnya. Nah, frekuensi kumulatif kelas 2, nah jadi A tambah B. A-nya 3, B-nya 5, sama dengan 8. Kumulatif kelas 3, A, B, C. A-nya 5, B-nya 5, A-nya 3, B-nya 5, C-nya 10, 18, dan seterusnya. Bisa dilihat dari hasilnya yang di bawah ini. Frekuensi kumulatif kurang dari digunakan dalam mencari nilai output positif karena nilai frekuensi kumulatif yang selalu bernilai naik dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Jadi bisa dilihat kan dari 3, 8, 18, 27, 35 hingga 40 itu kan naik terus, maka disebut nilai output positif. Oke, boleh next. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Jadi untuk rumusnya itu yang dari kelas pertamanya itu dari A sampai F dijumlahkan ya, menurun seperti gambar ini dari rumus. Jadi frekuensi kumulatif dari digunakan lebih dari digunakan dalam mencari penyajian data output negatif karena sifat frekuensi kumulatif lebih dari yang nilainya selalu menurun dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Ini kebalikan dari sebelumnya ya. Oh ya, ini kayaknya salah gambar, bukan kurang dari. Maaf ya, harusnya ini tuh dari besar ke kecil, ini gambarnya salah. Oke, boleh next.
Nah, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah tabel yang disusun dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensi kumulatif yang berada dalam bentuk presentasi. Dihitung dengan membagi frekuensi kumulatif dengan jumlah frekuensi dan dijadikan dalam persen. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif terbagi menjadi dua, yaitu tabel frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Untuk dapat menghitung tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif dari data berkelompok, lakukanlah pengubahan dari data acak menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Bisa dilihat dari gambar dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Ini ada datanya. Nah, tadi seperti sebelumnya kita menggunakan rumus kumulatif terlebih dahulu ya, dari A, kedua A tambah B, ketiga A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai kumulatifnya, kemudian kita masukkan rumus kumulatif relatifnya. Jadi frekuensi kumulatif dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, jadi hasil yang tadi yang kumulatif ini yang 3, 8, 15, 17, 20 itu dibagi dengan jumlah totalnya yaitu 20. Nah, didapatkan pada gambar paling kanan ini hasil dari tabel distribusi frekuensi kurang dari. Yang pertama 15%, kedua 40%, ketiga 75%, ke-8 80, keempat 85%, kelima 100%. Oke, next. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi yang hitunglah besar frekuensi kumulatif relatif lebih dari dengan membagikan besar frekuensi kumulatif lebih dari dengan jumlah frekuensi kemudian kalikan dengan persen. Nah, ini kebalikannya ya, dari paling besar ke paling kecil. Kemudian sama seperti tadi dimasukkan rumus frekuensi kumulatif relatif. Sehingga pada kelas interval ke-1 itu 100%, kedua 85%, ketiga 60%, keempat 25%, kelima 15%. Ini kebalikan dari yang sebelumnya ya, ini jadi berturun. Oke, next. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk subbab selanjutnya yaitu 1.2 frekuensi distribution table atau tabel distribusi frekuensi. Membuat grafik data biasanya merupakan cara terbaik untuk melihat pola dalam data dan mencari potensi masalah. Namun, beberapa presisi sering hilang dengan grafik. Oleh karena itu, terkadang berguna untuk melihat data mentah dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, Anda perlu mengetahui kategori pengukuran serta jumlah respon dalam kategori pengukuran tertentu. Misalnya, seorang peneliti pasar meminta pengguna ponsel untuk menanggapi pernyataan berikut. Saya sangat senang dengan penyedia layanan ponsel saya. Orang diminta untuk menjawab dengan 1, yaitu sangat setuju, 2 setuju, 3 kurang setuju, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Tanggapan tercantum di bawah ini. Yang memilih sangat setuju itu ada 2. Ada 2. Yang memilih setuju itu ada 5. Maaf, 4. Yang memilih kurang setuju ada 7. Yang memilih tidak setuju itu ada yang memilih tidak setuju itu ada 6. Yang memilih sangat tidak setuju itu ada 4. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.2. Next. Maaf, bisa di next kan? Nah, bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Yang memilih sangat setuju itu di X itu ada 1, F ada 2, sementara setuju itu X2, F itu memilih 4, kurang setuju X memilih 3, F dan 7. Yang memilih tidak setuju, X ada 4 dan F 6. Sangat tidak setuju itu X ada 5, F ada 4. Kolom pertama X mewakili kemungkinan kategori respon. Orang dapat menjawab dengan angka berapapun antara 1 dan 5. Oleh karena itu, kolom X, yaitu kategori pengukuran, harus menyertakan semua nilai jawaban yang mungkin, yaitu 1 sampai 5. Dalam hal ini, kamu memilih untuk meletakkan kategori dalam
urutan menaik dari 1 sampai 5. Tetapi mereka juga dapat dicantumkan dalam urutan menurun dari 5 sampai 1. Kolom berikutnya yaitu F adalah tempat Anda mencatat frekuensi setiap tanggapan, misalnya 4 orang memberikan jawaban 5 sangat tidak setuju. Maka dituliskan angka 4 pada kolom di seberang kategori jawaban 5 sangat tidak setuju. Baik, untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membawakan materi 1.3 atau frekuensi distribution section. Next. Nah, di sini materi ini menjelaskan tentang bagian-bagian distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, kita akan menemui beberapa istilah yang melekat pada bidang ini. Pertama, yaitu ada kelas, yang merupakan tiap-tiap kelompok nilai variabel. Nah, dalam kelas itu terdapat class limits, yang merupakan istilah dalam distribusi frekuensi yang digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai batas antar kelas. Dapat dikatakan juga sebagai batas semi dalam tiap-tiap kelas. Terdapat setidaknya 2 batasan dalam kelas, terutama untuk data-data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Batas tersebut diantaranya adalah batas kelas bawah atau lower class limits dan batas kelas atas atau upper class limits. Selain istilah di atas, dalam distribusi frekuensi juga memuat beberapa bagian-bagian lainnya. Di antaranya yang pertama ada interval pada kelas, yaitu merupakan bagian yang tugas utamanya memisahkan suatu kelas dengan kelas lainnya. Selanjutnya yang kedua ada panjang interval kelas. Bagian ini ditentukan oleh jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Yang ketiga ada frekuensi kelas, merupakan bagian yang memuat banyak data dalam kelas tertentu dari data yang tidak dapat dipilih secara acak. Next. Nah, di sini yang keempat ada tepi kelas. Dapat disebut juga sebagai batas nyata kelas, merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya yang kelima, nilai tengah kelas. Bagian ini sering disebut dengan tanda kelas, merupakan rata-rata antara batas bawah dengan batas atas dari suatu kelas. Nah, di sini terdapat tabel. Nah, ada 5 kelas. Maka kelas atau jumlah kelas yang terdapat pada tabel tersebut ada 5. Selanjutnya terdapat batas kelas, yaitu batas kelas itu 50, 59, 60, 69, hingga yang tertinggi atau kelas yang kelima itu 90 sampai 99. Di mana pada batas kelas tersebut terdapat batas kelas bawah, yaitu untuk nomor 1 batas kelas bawahnya 50, nomor 2 batas kelas bawahnya 60, dan seterusnya. Dan juga terdapat batas atas kelas, yaitu untuk yang kelas pertama batas atasnya 59, nah, yang kedua batas atasnya itu 69, dan seterusnya. Selanjutnya ada tepi kelas. Tepi kelas ini terdapat 49,5, 59,5 hingga 99,5, di mana tepi bawah kelas yaitu 49,5, 59,5 hingga 89,5, dan tepi atas kelas itu 59,5, 69,5, dan 99,5. Selanjutnya terdapat titik tengah kelas, yaitu terdapat 54,5, 64,5, 74,5, 80,5, dan 90,5.
Nah, titik tengah kelas ini didapatkan dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dan dibagi 2. Selanjutnya terdapat interval kelas. Interval kelas ini yaitu adalah 50 dan 50 hingga 59 dari tabel kelas pertama, 60-69 dari tabel kelas kedua, 70 hingga 79 dari kelas ketiga, hingga yang terakhir 90 sampai 99 pada tabel kelas yang kelima. Dan panjang interval setiap kelas adalah 10. Didapatkan dari yang kelas pertama 50 hingga 59 terdapat 10 interval, hingga yang kelima 90 hingga 99. Selanjutnya terdapat frekuensi kelas yaitu 16, 32, 20, 17, dan 15 seperti yang terdapat pada tabel. Next, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang various frequency distribution. Bisa next kan? Nah, dalam statistika, distribusi frekuensi mengacu pada pengelompokan data ke dalam kategori-kategori atau interval dan menentukan jumlah frekuensi atau jumlah kemunculan. Dan kategori tersebut, distribusi frekuensi memberikan gambaran tentang bagaimana data tersebar dalam suatu himpunan. Nah, di sini ada beberapa dari jenis frekuensi distribution. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi tunggal, yaitu distribusi ini digunakan untuk data yang berupa nilai tunggal. Setiap nilai memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan individu, kita dapat membuat distribusi frekuensi dengan interval tinggi tertentu dan menghitung berapa orang yang memiliki tinggi dalam interval tersebut. Kemudian yang kedua yaitu distribusi frekuensi klasik. Distribusi ini digunakan ketika data terbagi ke dalam beberapa interval dan frekuensi dihitung dalam setiap interval. Interval-interval ini biasanya memiliki lebar yang sama dan saling tumpang tindih. Distribusi frekuensi ini juga dikenal sebagai histogram. Nah, histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi klasik ini. Kemudian yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi ini menunjukkan frekuensi kumulatif untuk setiap interval. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari interval saat ini dan semua interval sebelumnya. Distribusi frekuensi kumulatif digunakan untuk melihat akumulasi presentase data dalam interval tertentu. Ini dapat membantu dalam memahami presentase data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu distribusi frekuensi berkelompok. Distribusi ini digunakan ketika data memiliki rentang nilai yang luas dan jumlah data yang banyak. Dalam distribusi frekuensi berkelompok, data dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu yang saling eksklusif dan saling tumpang tindih. Frekuensi dihitung dalam setiap interval dan intervalnya biasanya memiliki lebar yang sama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah organizing data. Organizing data atau mengatur data, misalkan seorang peneliti melakukan studi tentang jumlah mil, karyawan dari departemen store besar bepergian untuk bekerja tiap hari. Peneliti pertama
Pertama, harus mengumpulkan data dengan menanyakan kepada setiap karyawan perkiraan penjaga toko dari rumahnya. Ketika data dikumpulkan dalam bentuk asli, mereka disebut dengan data mentah. Dalam kasus ini, di datanya adalah seperti yang ini ya, yang ada di bawah tuh, angka-angkanya. Selanjutnya, karena sedikit informasi yang dapat diperoleh dari melihat data mentah, peneliti mengatur data ke dalam apa yang disebut distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi terdiri dari kelas dan frekuensi yang sesuai. Setiap dalam kategori kuantitatif atau kualitatif yang disebut kelas. Frekuensi kelas kemudian adalah jumlah nilai data yang terkandung dalam kelas tertentu. Distribusi frekuensi ditampilkan untuk kumpulan di atas. Selanjutnya. Sekarang beberapa pengamatan umum dapat dilakukan dari melihat data dalam bentuk distribusi frekuensi. Sebagai contoh, mayoritas karyawan tinggal dalam jarak 9 mil dari toko. Kelas dalam distribusi ini adalah 1-3, 4-6, dan lain-lain. Nilai-nilai ini disebut batas kelas. Nilai data 1, 2, 3 dapat dihitung di kelas pertama 4, 5, 6, di kelas kedua, dan seterusnya. Dua jenis distribusi frekuensi yang paling sering digunakan adalah distribusi frekuensi kategoris dan distribusi frekuensi yang dikelompokkan prosedur yang dikelompokkan. Penataan distribusi ini ditampilkan di bawah ya, ada tabelnya itu contohnya. Selanjutnya, distribusi frekuensi kategoris atau categorical frequency distribution. Digunakan untuk data yang dapat ditempatkan dalam kategori tertentu, seperti data tingkat nominal atau ordinal. Misalnya data seperti afiliasi politik, afiliasi agama, atau bidang studi utama akan menggunakan distribusi frekuensi kategoris. 25 tentara yang dilantik diberikan tes darah. Menentukan golongan darah mereka, kumpulkan datanya adalah seperti berikut ya datanya. Bangun distribusi frekuensi untuk data. Selanjutnya ada, nah ini nih, solutionnya atau penyelesaiannya, karena datanya kategoris, kelas diskrit dapat digunakan ada 4 golongan, adalah golongan darah A, B, O, dan AB. Jenis-jenis tipe ini akan digunakan sebagai kelas untuk distribusi. Prosedur tersebut untuk membangun distribusi frekuensi untuk data kategoris diberikan selanjutnya. Langkah pertama, buat tabel yang ditunjukkan. Langkah kedua, cari data dan tempatkan hasilnya di kolom B. Langkah 3, hitung perhitungan dan ditempatkan hasilnya di kolom C. Next. Langkah 4, temukan persentase nilai di setiap kelas dengan menggunakan rumus persen F per N dikalikan 100%. Hasilnya yaitu rumusnya, di mana frekuensi F dari kelas dan N jumlah total nilai. Untuk contohnya di kelas A tipe A, presentasinya adalah 5/25 kali 100%, hasilnya adalah 20%. Persentase biasanya bukan bagian dari distribusi frekuensi, tapi mereka dapat ditambahkan karena mereka digunakan dalam jenis grafik tertentu seperti grafik lingkaran. Juga ekuivalen desimal dari persen tersebut frekuensi relatif. Langkah 5, temukan total untuk kolom C, frekuensi, dan D, persen. Tabel yang sudah selesai ditampilkan di selanjutnya. Next. Nah, ini tabelnya nih ya. Untuk limitnya nih, milesnya ada berikut, jumlahnya ada berikut, dan frekuensinya totalnya adalah 50. Untuk sampel, lebih banyak orang memiliki golongan darah O daripada tipe lainnya ya. Frekuensinya adalah ini 14. Selanjutnya,
Group frequency distribution. Ketika jangkauan data besar, data harus dikelompokkan ke dalam kelas yang memiliki lebar lebih dari 1 unit. Dalam apa yang disebut distribusi frekuensi yang dikelompokkan untuk ujian distribusi jumlah jam baterai kapal bertahan adalah sebagai berikut. Kelas limitnya yang paling kiri dan kelas boundariesnya yang tengah, dari frekuensi dan kumulatif frekuensinya ada. Prosedur untuk membangun distribusi frekuensi sebelumnya diberikan dalam contoh 2/2, namun beberapa hal harus diperhatikan. Dalam distribusi ini nilai 24 dan 30 dari kelas pertama disebut batas kelas atas, batas kelas bawah adalah 24. Itu mewakili nilai data terkecil yang dapat dimasukkan ke dalam kelas. Angka-angka di kolom second disebut batas kelas. Angka-angka ini digunakan untuk memisahkan kelas sehingga tidak ada celah dalam distribusi frekuensi. Kesenjangan disebabkan oleh batas, misalnya ada celah antara 30 dan 31. Next. Siswa terkadang mengalami kesulitan menemukan batas kelas. Ketika diberi batas kelas, aturan dasar praktisnya adalah bahwa batas kelas harus memiliki nilai tempat desimal yang sama dengan data. Tetapi batas kelas harus memiliki satu nilai tempat tambahan dan diakhiri dengan 5. Sebagai contoh, jika nilai dalam kumpulan data adalah bilangan bulat seperti 24, 32, 18, batas untuk kelas mungkin 31 sampai 37. Dan batasnya adalah 30,5 sampai 37,5. Temukan batas dengan mengurangi 0,5 dari 31 untuk batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 hingga 37 dari 37 untuk batas kelas atas. Ininya cara jumlahinnya gini ya, udah ada ya. Jika data dalam 1/10 seperti 6, 2, 7, 8, dan 12, 6, untuk hipotesis kelas mungkin 7, 8 sampai 8, dan 8. Dan batas kelas itu ada 7, 7,5, dan 8, 8,5. Temukan nilai-nilai dengan mengurangi 0,05 dan menambahkan 0,05. Akhirnya, lebar kelas untuk kelas dalam distribusi frekuensi ditemukan dengan mengurangi batas kelas bawah atau atas dari satu kelas dari batas kelas bawah atau atas dari berikutnya. Misalnya, lebar kelas dalam distribusi sebelumnya pada durasi baterai kapal adalah 7 ditemukan dari 37, 21, 24, 31, 24, dan 7. Next. Lebar kelas juga dapat ditemukan dengan mengurangi batas bawah dari batas atas untuk setiap kelas yang diberikan. Dalam hal ini 30,5, 23,5, dan 7. Catatan, jangan mengurangi batas dari suatu kelas, itu akan menghasilkan jawaban yang salah. Peneliti harus memutuskan beberapa banyak kelas yang akan digunakan dan lebar setiap kelas. Untuk membangun distribusi frekuensi, ikuti aturan ini. Yang pertama, seharusnya ada antara 5 dan 20 kelas. Meskipun tidak ada aturan keras dan cepat untuk jumlah kelas yang terkandung dalam distribusi frekuensi, sangat penting untuk memiliki kelas yang cukup untuk menyajikan deskripsi yang jelas tentang data yang dikumpulkan. Yang kedua, lebih disukai tetapi tidak mutlak diperlukan bahwa lebar kelas menjadi angka ganjil. Ini memastikan bahwa titik tengah setiap kelas memiliki nilai tempat yang sama dengan data. Titik tengah kelas XM diperoleh dengan menambahkan batas bawah dan atas dan membaginya dengan 2. Atau menambahkan batas bawah dan atas dengan membaginya dengan 2. Next. Berikut contohnya ya, XM sama dengan batas bawah, batas atas, dan batas bawah dibagi 2. Misalnya, titik tengah kelas 1 dalam contoh dengan baterai kapal adalah 2, titik bawahnya 2,
24 dan batas atasnya 30 dibagi 2. Jadi 54 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi begitu. Titik tengah adalah lokasi numerik dari pusat kelas. Titik tengah diperlukan untuk grafik. Jika lebar kelas adalah angka genap, titik tengahnya dalam 1/10. Misalnya jika lebar adalah 6 dan batasnya 5,5 dan 11,5, maka titik tengahnya adalah 5,5 plus 11,5 bagi 2, 17 bagi 2, dan hasilnya 8,5. Aturan 2 hanyalah saran dan tidak diikuti dengan ketat, terutama ketika komputer digunakan untuk mengelompokkan data. Next. 3. Kelas harus saling eksklusif. Kelas yang eksklusif memiliki batas kelas tidak tumpang tindih sehingga data tidak dapat ditempatkan ke dalam 2 kelas. Seringkali distribusi frekuensi seperti berikut. Berikut data-data yang ada terkait umur ya. Ditemukan dalam literatur atau dalam survei, jika seorang berusia 40 tahun ke kelas 40 tahun ke kelas mana dia harus ditempatkan, cara yang lebih baik untuk membangun distribusi frekuensi adalah dengan menggunakan kelas seperti seperti ini. Nah, itu mulai dikelompokkan lagi ya. Kelas harus terus-menerus, bahkan jika tidak ada nilai dalam kelas harus dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi. Seharusnya tidak ada celah dalam distribusi frekuensi. Satu-satunya pengecualian terjadi ketika dengan frekuensi 0 adalah kelas pertama atau terakhir. Kelas dengan frekuensi 0 di kedua ujungnya dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi distribusi. 5. Kelas harus lengkap, seharusnya ada cukup kelas untuk mengakomodasi semua data. 6. Harusnya sama lebarnya. Ini menghindari tampilan data yang terdistorsi. Satu pengecualian terjadi ketika distribusi memiliki kelas yang terbuka, yaitu kelas tidak memiliki awal tertentu atau tidak ada nilai akhir spesifik. Distribusi frekuensi dengan kelas terbuka disebut distribusi terbuka. Berikut adalah 2 contoh distribusi dengan kelas terbuka. Nah, ini ya, udah ada frekuensi, minitnya, dan frekuensinya. Distribusi frekuensi untuk usia adalah open-ended atau ini apa? Distribusi terbuka. Untuk kelas terakhir, yang berarti bahwa siapapun yang berusia 54 tahun atau lebih akan dihitung di kelas terakhir. Distribusi untuk menit adalah open-ended untuk kelas pertama, yang berarti bahwa setiap nilai menit di bawah 110 akan dihitung di kelas itu. Contoh menunjukkan prosedur, ini gambar 2.2 menunjukkan prosedur untuk membangun distribusi frekuensi yang dikelompokkan, yaitu ketika kelas berisi lebih dari 1 nilai data yang tadi ya. Data ini mewakili rekor suhu tinggi membangun distribusi frekuensi yang dikelompokkan untuk untuk masing-masing dari 50 negara bagian. Data menggunakan 7 kelas. Berikut datanya. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang kelompok kami akan membahas histograms, frekuensi polygons, and ogives. Next. Pendahuluannya yaitu, setelah data tersusun menjadi distribusi frekuensi, maka data tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Memvisualkan data ke grafik bertujuan agar pembaca mudah memahami data yang sudah disajikan secara grafis daripada data yang tersaji dalam bentuk numerik atau distribusi frekuensi. Selain itu, data yang disajikan secara grafis berguna dalam pengumpulan data serta mampu dianalisis. Penggunaan grafik dapat menarik perhatian audiens dalam mempublikasikan data maupun saat presentasi. Grafik juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, memperkuat poin-poin secara kritis, atau merangkum kumpulan data, dan dapat digunakan menelusuri suatu tren
maupun menemukan suatu pola dari situasi pada periode tertentu. Juga terdapat 3 jenis grafik yang sering digunakan dalam suatu penelitian, yaitu yang pertama histogram, kedua polygon frekuensi, dan yang ketiga ogive. Next. Pertama-tama kita akan membahas histogram. Histogram merupakan grafik yang menampilkan suatu data dalam bentuk batang vertikal yang jaraknya saling dekat, kecuali frekuensi kelasnya bernilai 0 dari berbagai ketinggian untuk merepresentasikan frekuensi kelas. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya, yaitu gambarkan grafik histogram untuk mewakili data yang ditampilkan untuk rekor suhu tertinggi dari 50 negara. Nah, di sini datanya ada kelas boundaries, juga frekuensi. Next. Yang pertama yaitu langkah pertama, gambarkan serta berikan tanda pada simbol X dan Y. Letakkan simbol X secara horizontal dan simbol Y secara vertikal. Yang kedua, pada frekuensi kita simbolkan sebagai simbol Y dan simbol X disimbolkan sebagai kelas boundaries atau batas-batas kelas. Dan yang ketiga yaitu gambarkan grafik frekuensi sebagai grafik yang naik dan gambarkan grafik kelas boundaries secara vertikal seperti bawah ini. Dari gambar ini merupakan hasil penggambaran histogram. Next. Lalu ada polygon frekuensi atau frekuensi polygon. Nah, frekuensi polygon merupakan grafik yang menampilkan data garis-garis dengan menghubungkan poin-poin yang sudah di-plot untuk frekuensi di tengah suatu titik tengah di suatu kelas. Frekuensi ialah mewakili ketinggian satu titik. Contohnya itu, kita gambarkan grafik frekuensi polygon untuk mewakili data yang ditampilkan untuk rekor suhu tertinggi dari 50 negara. Next. Jawabannya itu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik tengah atau midpoint pada setiap kelas. Cara menghitungnya dengan menambahkan batas atas dan batas bawah, setelah itu dibagi dua, seperti di bawah ini, yaitu 99,5 tambah 104,5 dibagi 2 sama dengan 102, dan 104,5 ditambah 109,5 dibagi 2 sama dengan 107. Kemudian lakukan untuk kelas seterusnya. Setelah itu kita dapatkan nilai poinnya dari semua kelas seperti di gambar berikut ini. Lalu next. Kemudian pada sumbu X serta sumbu Y, beri label pada sumbu X yaitu midpoint setiap kelas serta gunakan skala yang sesuai pada sumbu Y untuk melambangkan frekuensi. Lalu gunakan midpoint untuk nilai X serta frekuensi pada nilai Y. Setelah itu, lakukan plot pada poin-poin tersebut. Dan yang terakhir, hubungkan segmen garis secara berdekatan. Tarik garis kembali pada sumbu X pada awal dan akhir grafik. Pada jarak yang sebelumnya dan midpoint berikutnya akan ditempatkan seperti gambar di bawah ini. Berikut gambar ini merupakan contoh dari polygon frekuensi. Next. Selanjutnya yaitu ogive. Ogive adalah grafik yang mewakili frekuensi kumulatif untuk kelas di frekuensi distribusi. Nah, untuk menggambarkan grafik ogive, kita tetap menggunakan data-data dari nomor sebelumnya, seperti ini. Kemudian next. Yang pertama-tama, tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif pada setiap kelas. Didapatkan seperti di gambar ini, yang tulisannya kumulatif frekuensi. Kemudian, gambarkan sumbu X dan Y, dan beri label sumbu X pada kelas boundaries. Gunakan skala yang benar untuk sumbu Y yang mewakili frekuensi kumulatif. Next. Kemudian, plot pada frekuensi kumulatif di setiap batas atas. Frekuensi kumulatif yang berada pada batas atas mewakili nilai data yang terakumulasi hingga batas atas setiap kelas. Seperti gambar di bawah ini. Ini sini ada plot-plotnya.
Kemudian next. Setelah itu tarik garis. Kelebihan Kang, mohon maaf sebelumnya. Nah, setelah itu kita tarik garis dimulai dari batas pertama yaitu 104,5. Lalu hubungkan segmen garis yang berdekatan. Setelah itu perpanjang garis grafik sampai batas kelas bawah yaitu 99,5 pada sebuah X seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari grafik OGIF. Next, Kang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah distribusi frekuensi. Proses transmisi frekuensi dalam ilmu statistika yang melibatkan pengelompokan data berdasarkan angka atau bilangan. Distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar untuk memenuhi isi dan karakteristik data. Terdapat beberapa jenis distribusi frekuensi, seperti numerik dan kategorial, serta absolut dan relatif. Tujuan dari tabel distribusi frekuensi adalah untuk melihat isi data, mengidentifikasi kekurangan dalam pengukuran atau pencatatan data. Distribusi frekuensi kategoris digunakan untuk data yang dapat ditempatkan dalam kategori tertentu. Sedangkan distribusi frekuensi yang dipisahkan digunakan ketika jangkauan data besar dan data perlu dipisahkan ke dalam interval. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kelewatan, maaf. Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis distribusi frekuensi yang perlu dipahami sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi numerik berisi deret hitung yang berdiri sendiri. Sedangkan distribusi frekuensi kategorial berisi data yang telah disimpan. Distribusi frekuensi juga dapat dibedakan berdasarkan apakah frekuensi secara absolut atau relatif. Distribusi frekuensi absolut menyajikan jumlah bilangan dalam kumpulan data, sedangkan distribusi frekuensi relatif menyajikan data dalam bentuk persentase. Pengaturan data dalam frekuensi distribusi membantu dalam memperoleh informasi yang lebih bermanfaat daripada melihat data mentah. Distribusi frekuensi memberikan gambaran tentang sebaran data dalam suatu himpunan dan memungkinkan pengamatan umum yang lebih mudah dilakukan dengan memahami konsep dan jenis distribusi frekuensi. Kita dapat menganalisis data dengan lebih efektif dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Terima kasih. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila mana ada kelompok yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu dan menuturkan pertanyaannya. Ya, silakan Kang Teduh. Baik, izin bertanya. Kelompok 1, saya perkenalkan nama saya Teguh Kurniawan dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi Akang itu materinya tentang distribusi frekuensi ya Kang ya. Jadi pertanyaan saya, apa sih fungsi dari distribusi frekuensi itu sendiri dalam ilmu statistika Kang? Terima kasih Kang. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya.
Boleh jawab dulu, Kang, buat Kang Teguh. Ya, boleh, silahkan. Oke, baik. Jadi tadi itu pertanyaannya, apa fungsi dari distribusi frekuensi dalam statistika ya? Jadi kan perlu kita ketahui, statistika itu kan bidang ilmu yang bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis, analisis data, penyajian data, hingga mengambil kesimpulan untuk mengungkapkan pola atau suatu tren tertentu. Nah, jadi dari fungsi distribusi frekuensi ini itu untuk menyederhanakan penyajian data statistika itu, sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasinya. Nah, jadi statistika itu dijadiin sederhana oleh distribusi frekuensi ini, hingga lebih mudah untuk dimengerti oleh orang lain maupun membaca yang lainnya. Gimana Kang Teguh? Apa sudah cukup? Cukup, Kang. Oke, baik. Kang Teguh. Silakan Kang Sandi. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 1. Sebelumnya nama saya Sandi Ramadan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya terkait apa yang dimaksud dengan outliner dalam konteks distribusi frekuensi dan mengapa itu sangat penting untuk mengidentifikasinya dalam analisis statistik. Mungkin itu saja sih, Kang. Terima kasih. Terima kasih Kang Sandi atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Sandi dari kelompok 5. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan outliner dalam konteks distribusi frekuensi dan mengapa penting untuk mengidentifikasinya dalam analisis statistik? Eh, di sini kami eh, menyimpulkan dari pertanyaan tersebut dan mendapatkan beberapa alasan mengapa penting untuk mengidentifikasi outliner dalam analisis statistik karena yang pertama untuk memahami kondisi yang tidak biasa. Outlier dapat mengidentifikasi kondisi atau situasi yang tidak biasa atau luar biasa dalam sebuah data. Identifikasi outlier membantu kita mengenali observasi yang mungkin berasal dari faktor-faktor yang tidak umum atau kejadian yang langka. Selanjutnya, pengaruh dapat memiliki dampak signifikan pada statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan juga rentang. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi nilai-nilai ini secara substansial.
sehingga penting untuk mengidentifikasinya agar kita dapat memberikan ringkasan data yang lebih akurat. Dan untuk outlier itu sendiri adalah eh, observasi yang ekstrim atau tidak biasa yang jauh berbeda dari nilai-nilai lain dalam sebuah kumpulan data. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya, baik. Terima kasih sebelum untuk Kang Farhan. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan saya tutup. Mungkin saya cukupkan saja. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penulisan materi yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.